Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifani Ma'asagab dengan NICC 489 dari Universitas Patimura, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan suatu materi, yaitu mengenai security matrix atau hak akses pada aplikasi Odoo. Namun sebelum itu, tahukah kalian apa itu security matrix? Jadi security matrix adalah fitur untuk melihat role-nya sebuah akun atau user, apakah dia bisa membuat, membaca, mengupdate, atau menghapus, atau cuma bisa buat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh adminnya, yang dimana kita juga bisa mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Security matrix ini berfungsi untuk mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan sistem yang aman. Security matrix yang terdapat pada Odoo sendiri terbagi dua, yaitu access right dan record rules. Selanjutnya, apa itu manufaktur? Manufaktur ini adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, tenaga kerja, dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Pada Odoo sendiri, modul manufaktur ini membuat pengguna dapat mengelola proses produksi yang kompleks, merencanakan pesanan, pengelolaan tagihan bahan, monitoring kegiatan karyawan di pabrik, dan melacak pesanan dengan mudah. Selain ini, dalam modul ini terdapat double entry stock untuk mempermudah traceability, melakukan kontrol terhadap biaya dan margin proyek, produk, dan partners, dan mudah untuk menjalankannya. Kita langsung saja kepada skenarionya. Untuk itu, Niken merupakan seorang karyawan yang bekerja pada PT Primadona. Niken memiliki beberapa job desk yang terdapat pada PT Primadona, yaitu merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan program. Contohnya, melihat rantai pasok tentang produk yang akan dibeli oleh perusahaan dan mengidentifikasikan harga terendah yang terdapat di pangsa pasar. Berdasarkan skenario yang sudah dibuat, berarti Niken merupakan seorang production manager, dan tipe user yang digunakan yaitu internal user. Selain itu, Niken juga memiliki rekan kerja yang diantaranya yaitu Ria sebagai admin, Asia sebagai supervisor produksi, Salim sebagai staff produksi, dan Ilham sebagai user inventory. Kemudian di sini saya sudah membuat tabelnya, tabel untuk login. Seperti ini tabelnya, teman-teman. Ini yang akan kita gunakan untuk login nanti di aplikasi Odoo-nya. Untuk itu kita langsung saja ke implementasiannya saja. Di sini kita bisa langsung masuk ke menu settings. Setelah masuk ke aplikasi Odoo, kita ke menu settings. Kemudian kita scroll ke yang paling bawah dulu untuk mengaktifkan atau untuk activate di developer mode, atau untuk mengaktifkan developer mode pengembang. Nah, jika ada tanda kumbang seperti yang di atas seperti ini, berarti mode pengembangnya telah aktif. Selanjutnya, kita bisa ke menu sebentar. Selanjutnya kita bisa ke menu settings lagi, dan kita pilih user and companies. Kita pilih user, kita pilih yang favorite karena saya akan import records yang telah saya buat pada Google Spreadsheet yang telah saya simpan dalam format Excel. Sini filenya telah saya pilih dan saya akan upload filenya. Ini dia. Kemudian kita klik tes terlebih dahulu. Jika muncul tulisan seperti everything seems valid, berarti data kita telah valid dan kita bisa mengimportnya. Nah, data yang telah kita buat tadi sudah masuk ke user di sini. Untuk itu saya akan masuk ke Niken, ke data Niken terlebih dahulu. Sini kita klik dia. Kemudian kita atur. Ini kita buat untuk user types-nya sebagai internal user ya. Kemudian kita kosongkan saja untuk bagian sales, accounting-nya, dan kita buat untuk bagian manufakturnya kita taruh administrator. Untuk bagian lainnya boleh kita kosongkan saja. Untuk purchase-nya sini aku taruh administrator juga ya. Untuk selanjutnya kita bisa mengaktifkan beberapa, kita bisa menceklis beberapa pernyataan ini, seperti warning can be set on product or customer purchase. Kita checklist aja.
Kita scroll lagi ke bawah, kita lihat data mana yang perlu untuk kita checklist lagi. Sini aku Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kita bisa save manually. Setelah itu kita kembali ke menu user and companies. Kita kenikan tadi. Di sini dia never connect. Untuk kita buat dia terconfirm, kita harus masuk ke masing-masing akun yang telah kita input tadi. Nah, dan ini tuh saya sudah masuk ke 5 akun yang tadi udah saya import records-nya. Kemudian kita kembali ke menu setting, ke users, dan kita lihat. Nah, di sini akun Asia juga udah ke confirm. Kita lihat untuk akun Niken juga udah terconnect atau udah terconfirm. Akun Ria juga udah terconfirm. Akun Salim juga udah terkonfirm karena saya sudah masuk ke masing-masing akun itu. Saya sudah mengecek masing-masing hak aksesnya dan hasilnya seperti ini. Jadi untuk membuat order produksi baru, user bisa melakukannya dan satu juga bisa melakukannya. Untuk melihat dan membuat history dan keseluruhan data produk, user bisa membuatnya. Administrator juga bisa. Untuk melihat order kerjanya itu user bisa, administrator juga bisa. Untuk membuat order pembongkaran user bisa membuatnya, administrator juga bisa. Untuk melihat history order pembongkaran secara keseluruhan user bisa melihatnya dan administrator bisa. Untuk mengajukan pembuangan order user bisa, administrator juga bisa. Untuk melihat keseluruhan history pembuangan order user bisa melakukannya dan administrator juga bisa. Untuk side menu berikutnya itu untuk membuat produk baru. Di sini user tidak bisa membuatnya, tetapi administrator bisa. Untuk melihat history produk secara menyeluruh user bisa, administrator juga bisa. Untuk membuat varian produk user tidak bisa, tetapi administrator bisa. Untuk melihat history varian produk secara menyeluruh user dan administrator sama bisa. Untuk membuat dan melihat bill of materials atau BOM user tidak bisa, administrator bisa. Untuk menghapus data dan dari bill of materials user maupun administrator bisa melakukannya. Untuk side menu berikutnya itu untuk side menu berikutnya di sini untuk membuat tipe perjanjian pembelian atau purchase agreement types user tidak bisa, tetapi administrator bisa melakukannya. Yang kedua, untuk melihat daftar dari tipe perjanjian pembelian atau purchase agreement types, administrator bisa, tetapi user tidak bisa melakukannya. Dan ini adalah security matrix-nya, yang dimana untuk peran manajer produksi di sini pada modul manufaktur dia bisa melakukan create, read, update maupun delete. Untuk pada modul inventory dia hanya bisa membacanya saja. Untuk untuk modul purchase manajer produksi hanya bisa membacanya, dan juga untuk modul sales manager hanya bisa membacanya saja. Terus untuk admin ini pada setiap modul dia bisa melakukan create, read, update maupun delete. Sini ya. Selanjutnya untuk supervisor produksi ini dia pada modul manufaktur hanya bisa melakukan create, read, dan update. Sedangkan pada modul inventory dia hanya bisa read saja. Untuk modul purchase maupun sales dia tidak bisa melakukan tindakan apapun. Untuk staf produksi pada modul manufaktur dia bisa melakukan create dan read. Pada modul inventory, purchase, dan sales dia tidak bisa melakukan apapun. Untuk staff inventory pada modul manufaktur dia bisa melakukan read saja atau membacanya. Terus pada modul inventory dia bisa melakukan create atau membuat, dan juga bisa read. Dan untuk modul purchase pada bagian staff inventory dia bisa melakukan read. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.